Halo, selamat siang. Ketemu lagi dengan mata kuliah Psikologi Abnormal 1 di pertemuan ketiga ini. Saya harap teman-teman nggak bosen ya dengan mata kuliah Psikologi Abnormal yang membahas abnormalitas terus gitu. Nah, pada pertemuan ini kita nanti akan belajar tentang stres. Semoga tidak bosen dan semoga tidak stres karena kita membahas tentang stres. Nah, ingat juga untuk melakukan tugasnya, ada deadline tugas penugasan mandiri untuk mata kuliah psikologi abnormal, yakni kita melakukan 1 minute speak up online terkait dengan coping stress gitu. Nah, rincian tugasnya teman-teman bisa lihat di Bella. Oke, langsung saja. Sebelum kita masuk ke materi, teman-teman bisa mengetes diri teman-teman untuk seberapa stres enggak dengan melihat gambar ini. Nah, sebenarnya gambar ini bisa didapatkan di YouTube, bisa didapatkan di Google. Wong saya juga copy paste dari Google juga. Lah, ini adalah salah satu cara untuk mengetahui teman-teman stres atau enggak. Kalau misalnya teman-teman melihat potongan bunga ini dan itu bunganya berotasi dengan sangat cepat, katanya kemungkinan stresnya tinggi gitu. Tapi kalau lambat ya stresnya lumayan lah, lumayan rendah gitu. Nah, gambar kedua. Kalau misalnya ini teman-teman melihatnya ada suatu pergolakan yang semacam ombak atau seperti ombak, kemungkinan teman-teman sedang mengalami stres yang tinggi. Gambar ketiga, kalau ini juga mengalami semacam apa namanya terombang-ambing terus habis itu gambarnya bergerak, semakin cepat gambarnya atau semakin cepat gerakannya, maka tingkat stresnya semakin tinggi. Jadi kecepatan pergerakan gambar menurut visualisasinya teman-teman itu mensiratkan bahwa tingginya tingkat stresnya teman-teman, katanya sih begitu. Nah, menurut teman-teman bagaimana? Stres nggak? Atau sudah mulai stres karena kita mau bahas tentang stres? Nah, sebenarnya stres itu apa sih gitu? Karena kan kita sering banget ngomong atau kita sering banget bilang bahwa aku stres rek gara-gara tugasnya banyak. Aku stres pembelajaran daring terus. Aku stres apa gitu kan. Nah, dan kadang-kadang ketika kita stres, kita mengungkapkannya tidak secara verbal saja, tapi kadang-kadang kita mengungkapkannya juga secara fisik juga, kemudian macam-macam gitu. Nah, sebenarnya stres itu apa sih? Nah, singkatnya, kalau misalnya kita mau merangkum, sebenarnya ada banyak sekali definisi stres gitu. Nah, tapi saya rangkum saja, stres itu merupakan suatu respon, teman-teman. Jadi kan suatu respon dari hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Hal-halnya yang apa? Hal-halnya yang menantang, hal-halnya yang membuat kita tidak nyaman, hal-halnya yang membuat kita merasa berbahaya, hal-halnya membuat kita merasa terancam gitu. Nah, responnya bentuknya bagaimana? Responnya bentuknya macam-macam. Ada responnya bentuknya fisik, ada responnya bentuknya emosional, ada responnya bentuknya kognitif, dan ada responnya bentuknya perilaku gitu. Jadi stres itu pada dasarnya adalah suatu respon alami yang dilakukan oleh seorang individu secara fisik, emosional, kognitif, dan juga perilaku terhadap peristiwa yang dialami atau yang itu dinilai itu mengancam dan juga menantang gitu. Oh, berarti kalau gitu efeknya negatif dong. Belum tentu dan tidak pasti negatif gitu. Memang stres itu seringkali diidentikan dengan efek-efek negatif karena memang kalau misalnya kita tidak mampu mengelola stres kita dengan baik akan muncul dampak-dampak negatif gitu. Nah, tapi sebenarnya stres itu juga ada dampak positifnya. Dampak positifnya dari ketika kita merasa stres dan stres kita optimal, kita bisa merasa lebih termotivasi, teman-teman. Jadi kita lebih merasa termotivasi untuk menyelesaikan tantangan itu, untuk menyelesaikan gangguan itu, untuk mengeklirkan masalah itu. Itu efek positifnya ketika kita mengalami stres dan kita mau mampu memanage stres itu dengan baik gitu. Tetapi dampak negatifnya juga ada karena itu akan menjadi sumber ancaman bagi kita sehingga kita kalau misalnya kita tidak mampu manage stres itu dengan baik itu akan menjadi sumber ancaman bagi kita gitu. Nah,
Ada semacam apa ini namanya, semacam grafik yang kita tadi bilang bahwa kalau misalnya stresnya optimal, itu kita akan menjadi termotivasi, kita menjadi lebih produktif gitu kalau stresnya optimal. Nah, tapi kadang-kadang stresnya kita itu ada dua kutub teman-teman, jadi kutub kanan dan kutub kiri. Nah, kutub kanan adalah kalau misalnya stres kita terlalu tinggi. Kalau kutub kiri adalah kalau stres kita terlalu rendah, yang mana dua-dua kutub kanan dan kiri itu kalau misalnya tidak optimal, dua kutub kanan dan kiri ini akan menimbulkan efek negatif. Nah, stres yang baik adalah stres yang ada di area ini, area tengah, stresnya optimal. Stres optimal dan me, mampu memanajemen stres itu dengan baik, mampu melakukan coping stres dengan baik sehingga tidak menjadi suatu gangguan. Nah, akan menjadi suatu gangguan bila kita di kutub kanan menjadi stres tinggi atau kita berada di kutub kiri atau stresnya rendah gitu. Nah, kalau misalnya stresnya tinggi, ini yang di kutub kanan tadi, stresnya tinggi itu akan kemungkinan gangguan yang sering dialami adalah kita bisa mengakibatkan insomnia, terus habis itu gampang emosi, titik-titik nesu, terus habis itu lebih banyak meningkat kesalahan karena tidak teliti, tidak konsentrasi, semacam itulah. Kalau stresnya rendah apa? Side effect negatifnya adalah kita merasa bosan, lemah, nggak semangat, terus habis itu lesu, semacam itu kalau stresnya rendah, yang mana dua kutub tadi, kanan dan kiri itu menimbulkan efek yang tidak bagus gitu. Selanjutnya, nah mungkin ini ada beberapa istilah yang harus teman-teman pahami terlebih dahulu sebelum kita menginjak ke materi lebih jauh, yakni yang pertama stresor. Sudah pasti, stresor itu adalah hal yang membuat reaksi stres atau hal yang menyebabkan reaksi stres. Bisa macam-macam. Jadi stresor itu bisa dari faktor eksternal, bisa dari faktor internal, bisa dari faktor fisik, bisa dari faktor psikologis juga gitu. Istilah yang kedua ada distress. Distress adalah akibat dari stresor itu yang tidak menyenangkan dan tidak diharapkan. Nah, ini yang biasanya menimbulkan efek negatif. Nah, yang ketiga adalah lawannya distress, yakni eustress. Eustress adalah akibat yang positif dari apa? Dari jumlah stres yang optimal itu, sehingga kita bisa meningkatkan well-being, sehingga kita bisa meningkatkan kemampuan kita untuk menyelesaikan masalah. Jadi kemampuan problem solving meningkat, yang mana itu akan juga berpengaruh kepada well-being dan juga kesehatan mental gitu. Selanjutnya, nah ada gejala stres dalam Robin 2003 mengatakan ada 3 gejala stres yakni fisik, fisiologikal, yakni gejala-gejala fisik yang mana itu merupakan perubahan metabolisme tubuh, jadi bisa meningkatnya detak jantung, terus habis itu nafas menjadi memburu, terus habis itu tekanan darah naik, terus kadang-kadang migrain atau sakit kepala, semacam itu. Kemudian yang psikologikal, tadi fisiologikal, yang kedua adalah psikologikal. Psikologikal ini terkait dengan terkait dengan psikis dan mental, yakni ketidakpuasan dalam hubungan kerja, terus kadang-kadang tegang, kita merasa gelisah, kita merasa cemas, terus mudah marah, bosen, terus habis itu muncul prokrastinasi, semacam itu. Dan yang ketiga adalah behavior. Nah, ini mengarah ke perilaku, yang mana ada perubahan produktivitas kerja, terus habis itu ketidakhadiran dalam jadwal kerja, terus habis itu meningkatnya perilaku-perilaku yang tidak adaptif, terus habis itu susah tidur. Itu perilaku-perilaku itu yang merupakan gejala stres. Nah, terus akibatnya apa? Akibatnya ada beberapa, yakni dari kita bahas dulu akibat subjektif, terus habis itu akibat subjektif itu yang dirasakan dari si individu itu sendiri gitu, bisa merasa gelisah, agresi, lesu, bosen, macam-macam lah. Jadi akibat yang dirasakan secara pribadi. Kemudian akibat yang kedua adalah akibat perilaku, yakni yang behavior tadi, mudah marah, terus habis itu menjadi
bisa mengarah ke penyalahgunaan obat, terus habis itu kadang-kadang emosinya meledak, terus kadang-kadang juga berperilaku impulsif gitu. Akibat kognitif, kadang-kadang kita tidak mampu berpikir secara logis, terus kadang-kadang kita terlalu sensitif, perasaan. Akibat fisiologis, terkait dengan kondisi fisiknya. Kondisi fisiknya bisa jadi gula darah meningkat, tekanan darah meningkat, asam urat meningkat, semacam itu. Dan yang terakhir, akibat keorganisasian, itu terjadi ketika kita bekerja atau kita bersosialisasi di lingkungan yang mungkin bisa produktivitas rendah, terus kadang-kadang mengasingkan diri, terus kadang-kadang nggak masuk, bolos, macam itu akibatnya. Nah, belum lagi kita nanti akan membahas ke akibat gangguan yang nanti ada kaitannya dengan stres di bagian akhir. Nah, sebelum kita masuk ke gangguan akibat stres, kita harus memahami dulu teori terkait dengan stres, teman-teman. Nah, ada beberapa teori yang kita membahas tentang stres, yakni ada 3. Yang pertama dari aspek stimulus, yang mengatakan bahwa stres itu berasal dari luar. Kemudian ada teori yang dilihat dari aspek respon, yang mengatakan bahwa reaksi tubuh terhadap stres ini teorinya Hans Selye. Kemudian yang ketiga adalah teori model interaksional yang dipaparkan oleh Lazarus sama Volkmann. Nah, kita bahas satu-satu. Yang kita bahas dari pertama dulu, dari aspek stimulus yang mengatakan bahwa stres itu berasal dari luar atau dari faktor eksternal. Nah, dari faktor eksternal kita bisa mengklasifikasikan bahwa ada stresor personal. Stresor personal ini karena mayoritas terjadi atau stres terjadi karena disebabkan adanya efek peristiwa-peristiwa kehidupan sehari-hari yang menimbulkan stres, yang biasanya ini stresnya muncul tapi terus habis itu ya cepat hilangnya, itu stresor personal. Kemudian ada stresor dasar yang mana itu peristiwa menjengkelkan yang menimbulkan gangguan kecil, dan nanti gangguan kecil ya sudah jengkel aja, terus setelah diungkapkan ya sudah, habis itu nggak menimbulkan efek side effect negatif yang buruk gitu. Terus habis itu kejutan, peristiwa kecil yang membuat senang. Terus habis itu peristiwa besar, stresor yang terjadi mendadak kemudian berpengaruh kepada banyak orang. Nah, stres itu bisa berasal dari hal-hal ini. Kemudian stresor personal, stresor eksternal yang lain yang terjadi adalah bisa terjadi karena bencana alam macam-macam, terus habis itu perubahan dalam hidup, perceraian, perkawinan, kematian, dan sebagainya, di PHK, gitu. Kemudian ada pertengkaran harian, jadi konflik-konflik harian, cekcok, dan sebagainya. Terus habis itu ada kondisi sosial semacam ini, efek pandemi, dan sebagainya, tentunya akan menimbulkan stres. Kemudian ada juga bentrok budaya antara budaya dan agama juga yang kadang-kadang juga menimbulkan stres semacam itu adalah teori yang pertama. Nah, teori yang mengatakan bahwa stres berasal dari luar itu akan memunculkan seseorang mengalami konflik gitu. Nah, konflik yang dialami ada 3 konflik, yakni approach konflik, yang mana itu merupakan memilih antara 2 hal yang disukai. Biasanya ini gampang sih, kita tinggal pilih hal yang paling disukai gitu tuh. Nah, itu nanti tingkat stresnya rendah. Kemudian avoidant konflik, ini adalah memilih dari 2 hal yang tidak disenangi. Nah, tingkat stresnya jauh lebih tinggi dari approach. Terus habis itu yang ketiga adalah approach avoidant konflik, yang mana memilih satu tujuan tetapi berakibat yang menyenangkan dan juga tidak menyenangkan. Nah, ini saya rasa teman-teman sudah mendapatkan ini di psikologi kepribadian 1 kalau nggak salah, terkait dengan konflik psikoanalisa, ingat itu terkait dengan stres. Nah, kalau misalnya yang stresnya yang paling tinggi, kok stres mana yang paling tinggi dari ketiga konflik ini, itu tentunya yang ketiga. Karena apa? Kita harus memilih yang mana ketika kita memilih ini akan menimbulkan efek yang menyenangkan dan juga tidak menyenangkan. Nah, ini yang biasanya bikin kita galau dan tingkat stresnya paling tinggi. Gitu ya. Kalau misalnya kita kasih contoh nih, kita tinggal memilih yang approach konflik itu misalnya mau pilih es krim atau coklat. Nah, dua-dua hal ini adalah hal-hal yang disukai. Jadi kan kita gampang milihnya. Es krim atau coklat itu gampang disukai kan. Kemudian avoidant. Kita mau milih yang tidak disukai, hal yang tidak disukai. Makan pedas atau makan pahit gitu. Ini yang tingkat stresnya jauh lebih tinggi. Terus yang ketiga adalah
makan bakso mercon. Nah, yang mana kita suka bakso, tapi kita akan mendapatkan rasa pedas. Itu yang menjadi kalau gitu. Kok saya makanan ya ini siang-siang begini? Apa ya? Itu contoh konfliknya. Nah, terus habis itu teori yang kedua. Teori yang kedua adalah teori reaksi tubuh terhadap stres. Nah, ini dipaparkan sama Hans Selye, ini si Pak Hans, Hans-nya, yang merupakan pelopor riset mengenai stres yang mengembangkan bahwa bagaimana stres itu bisa bikin orang sakit. Nah, teori yang terkenal adalah General Adaptation Syndrome. Nah, ini Pak Hans ini memaparkan teori General Adaptation Syndrome atau GAS. Nah, GAS ini sistematikanya bagaimana, prosesnya bagaimana gitu kan. Yang pertama adalah tentunya ada stresor, apapun itu hal yang menyebabkan stres. Kemudian itu menimbulkan tuntutan tubuh yang memerlukan penyesuaian diri dan membawa reaksi stresnya. Kemudian diwujudkan dalam 3 tahap, yakni GAS tadi. General Adaptation Syndrome-nya terwujud dalam 3 tahap, yakni alarm, resisten, dan exhaustion. Peringatan, perlawanan, dan perubahan. Nah, kalau misalnya kemudian dari situ kita bisa beradaptasi, kita bisa sehat. Kalau misalnya kita mampu beradaptasi, kita akan menjadi orang yang tidak stres atau sehat. Tapi kalau kita tidak mampu beradaptasi, kita akan menjadi orang yang stres atau sakit. Gitu. Nah, ini tadi suatu rangkaiannya. Nah, rangkaiannya semacam itu teman-teman. Jadi ada reaksi fisiologis dan reaksi psikologisnya. Fase pertama, alarm reaction. Alarm reaction itu stresnya muncul, kemudian aksinya melawan atau menghindar. Kalau misalnya kita muncul, kita dihadapkan sama stresor, itu kan kita akan melawan atau menghindar. Nah, tubuh kemudian memobilisasi sumber daya untuk bertempur atau menghindar, gitu. Itu alarm. Kemudian yang kedua adalah resisten atau copingnya. Biasanya reaksi fisiologisnya adalah meningkatnya kemampuan melawan stresor melalui rangsangan fisiologis. Jadi kita harus tetap resisten, tetap bertahan. Gitu. Nah, setelah kita bertahan, fighting, fase ketiga, exhaustion. Exhaustion itu apa namanya? Mulai lelah, penipisan sumber daya, kemudian kita mulai lelah, capek, gitu. Nah, kalau misalnya dianalogikan, teman-teman bisa kayak ini, apa namanya, si pemadam kebakaran. Alarm stage-nya adalah kabar bahwa terjadi kebakaran. Kemudian resistance stage-nya adalah waktu kita fighting, kita memadamkan kebakaran itu. Kemudian fase yang ketiga, exhaustion-nya adalah waktu kita sudah selesai, capek, gitu. Itu kalau misalnya kita tidak tidak mampu beradaptasi dengan ini, kita akan menjadi pribadi yang stres gitu. Atau kita akan mengalami stres gitu. Nah, model yang ketiga adalah model interaksional yang dipaparkan sama si Bapak Lazarus ini sama si Bapak Folkman ini gitu. Nah, model interaksional mengatakan bahwa adanya transaksi yang mempengaruhi relasi antar individu dengan lingkungannya, yang mana bahwa tidak hanya dari eksternal saja yang menyebabkan stres, tapi juga proses mental itu juga menentukan kita ini mengalami stres atau enggak gitu. Jadi levelnya stres nanti dipengaruhi oleh sumber daya atau kemampuan coping dari individu itu sendiri gitu. Nah, kalau Lazarus sama Folkman itu teorinya begini teman-teman, ada stresor, kemudian ada tahap yang pertama ada primary appraisal, jadi penilaian primer, penilaian yang pertama. Jadi ada stresor, kemudian kita bertanya pada diri kita sendiri, bagaimana perasaanku? Apakah stresor ini negatif? Gitu. Nah, kalau dapat menjadi negatif, kalau berkaitan dengan luka, kehilangan, dan sebagainya tadi. Nah, kalau misalnya jawabannya tidak, nah nanti efeknya adalah ya kita nggak stres. Jadi kalau misalnya apakah stimulus ini negatif, kalau jawabannya tidak, itu akan menjadi tidak stres. Tapi kalau jawabannya yes, kemudian akan muncul tahapan kedua, yakni secondary appraisal atau penilaian sekunder. Penilaian sekundernya adalah setelah kita tanya apakah
stresor ini negatif, iya, kemudian akan ada muncul secondary appraisal, penilaian kedua. Dapatkah aku mengendalikan situasi ini? Kalau misalnya sumber copingnya cukup, maka dia akan menjawab, kalau dia sumbernya tidak cukup, dia akan menjawab tidak, aku tidak bisa menangani situasi ini, maka dia akan muncul stres. Tapi kalau misalnya sumber copingnya cukup, terus habis itu didukung sama lingkungan, dia akan menjawab, ya, aku bisa menangani situasi ini, maka dia menjadi tidak stres gitu. Itu apa namanya, teorinya Folkman sama Lazarus. Nah, berkaitan dengan tadi di sini kita sudah bahas tentang coping. Nah, coping ini menentukan seseorang stres atau nggak stres. Kalau misalnya seseorang ini bisa melakukan coping dengan bagus, maka dia akan menjadi stresnya menjadi minimal, stresnya tidak tinggi, tidak rendah, dan stresnya menjadi optimal gitu. Nah, sebenarnya coping stres itu apa sih? Coping stres itu merupakan usaha untuk menanggulangi, teman-teman. Jadi menanggulangi atau mengatasi gitu. Nah, biasanya coping stress ini sering diidentikan dengan adjustment atau penyesuaian diri dan juga kemampuan problem solving. Yang mana memang agak mirip-mirip sih, tapi bedanya adalah ketika kita coping itu adalah kemampuan kita mengatasi. Nah, sedangkan adjustment itu adalah kemampuan kita dalam menyesuaikan diri. Nah, kalau problem solving, kita itu ada proses kognitifnya, yang mana coping stress itu juga ada proses adjustmentnya, ada proses problem solvingnya gitu. Nah, kalau gitu kita perlu apa? Kita perlu strategi coping. Strategi coping ada yang pertama, kita akan bahas yakni problem focus coping dan emotion focus coping. Jadi ada dua jenis coping strategi yang berbasis pada problem atau masalah dan berfokus pada problem atau masalah dan berfokus pada emotion atau emosi. Nah, yang problem focus coping ini respon ditunjukkan untuk menangani, mengurangi dan memodifikasi sumbernya stres. Dilakukan problem focus coping dilakukan jika masalah ini bisa diubah, masalah ini bisa dimodifikasi gitu. Jadi kita bisa memikirkan, makanya ada proses kognitif di problem solving, karena ada proses perencanaannya. Jadi kalau misalnya, aku stres gara-gara nilaiku rendah, IPK ku rendah, maka dia akan menciptakan problem focus coping. Itu bisa diubah dengan cara apa? Mengurangi jam main, mengurangi jam game, atau merubah strategi belajarnya. Itu kalau problem focus coping. Nah, kalau emotion focus coping itu bagaimana? Emotion focus coping itu adalah respon yang ditujukan untuk mengurangi dampak emosional dari stresor. Dilakukan jika masalahnya nggak bisa diubah, kita tidak bisa mengendalikan masalah itu. Gitu. Nah, biasanya kita adalah berpusat pada diri kita. Berarti kita yang harus merubah diri kita sendiri, kita yang harus mengubah emosi kita, gitulah. Biasanya bisa dengan humor, terus habis itu dengan macam-macam, gitu. Nah, emotion focus coping ini ada beberapa contohnya. Yang pertama, escape avoidance, menghindari stresornya, menghindari bersembunyi, escape. Distancing, meminimalisir, menjaga jarak dari stresor itu. Denial, menolak, mengingkari kalau misalnya ada stresor. Wishful thinking, biasanya membayangkan stresor itu hilang, menghaluria bahwa gangguannya hilang gitu. Terus seeking social support, nyari dukungan sosial. Kemudian positive reappraisal, mengambil hikmah. Oh, nggak apa-apa lah, aku stres gini, tapi nanti ada hikmahnya gitu. Terus yang terakhir adalah downward comparison, membandingkan atau meyakinkan diri, ya memang sih aku kayak gini karena memang aku kurang beruntung aja, next time aku akan beruntung kok gitu. Nah, strategi coping yang kedua ada coping langsung sama coping defensif atau coping bertahan. Nah, coping langsung dilakukan jika kita langsung menghadapi masalah itu gitu. Coping langsung itu ada 3 macam, konfrontasi, jadi kita mengkonfrontasi, berusaha menghadapi itu, fighting, kita berusaha fighting dan mengatasi sumber stresnya. Terus yang kedua berkompromi, menegosiate,
menegosiasi sumber stresnya itu sehingga kita bisa meminimalisir stres kita. Terus yang ketiga adalah withdrawal. Withdrawal itu menghindari stresor karena copingnya tidak bisa diterapkan, lari kita gitu. Nah, coping defensif yang bisa dilakukan adalah dengan defense mechanism. Nah, defense mechanism-nya apa? Teman-teman pasti sudah ingat di psikoanalisa ada 7 macam defense mechanism, yakni repression, sublimation, projection, displacement, rationalization, reaction formation, sama fixation and regression. Nah, teman-teman bisa baca itu. Lah, sebenarnya coping-coping yang tadi itu bagus gak sih gitu? Bagus enggaknya tergantung dari individu. Tapi ini ada saran konstruktif coping yang bisa dilakukan ketika teman-teman menghadapi stres. Ada beberapa ini. Ada 5, yakni melakukan penalaran menggunakan kemampuan kognitif kita. Objektif, kita melakukan penilaian secara objektif. Kita harus konsentrasi, penuh perhatian dengan sumber stresnya sehingga kita bisa menyelesaikan itu. Terus kita bisa mengatasi atau kita bisa coping stres dengan humor juga. Terus habis itu kita juga bisa mensupresi gitu, teman-teman. Oke, selanjutnya kita bahas tentang gangguan terkait dengan stres. Nah, ada beberapa gangguan yang itu berkaitan kalau misalnya kita menghadapi stres. Nah, efek yang tidak langsung ke kesehatan biasalah akan merangsang perilaku beresiko. Misalnya kita kalau stres kita jadi banyak rokok atau kita jadi lari ke minuman keras, macam itu. Kemudian juga stres itu berpengaruh terhadap sistem imun tubuh kita yang mungkin akan meningkatkan risiko kanker. Kemudian juga dari gejala psikologis akan muncul gejala psikosomatis, misalnya sakit asma dan sebagainya, dan juga gangguan psikologis, bisa depresi, bisa anxiety, bisa meledak emosi yang meledak-ledak itu apa? Yang kadang-kadang meledak, kadang-kadang depresi itu apa? Bipolar, semacam itu. Nah, terus menanganinya bagaimana? Bagaimana kita menstop dan mengontrol stres itu? Bisa dengan olahraga, aktivitas sosial, kita bisa tergabung dalam komunitas tertentu, kita bisa mencukupkan tidur, makan makanan yang bergizi, holiday, manajemen waktu, dan juga melatih keterampilan coping. Coping yang tadi ini. Coping yang mana? Yang ini tadi, yang konstruktif coping. Kita harus melatih ini, teman-teman. Begitu, terus habis itu kata-kata terakhir yang mungkin bisa saya untuk pesan untuk teman-teman, stop stressing dan start living supaya kita tetap bisa bersinergi, kita tetap bisa berkarya juga gitu ya. Nah, minggu depan kita akan ketemu bahas tentang gangguan depresif pada anak dan remaja. Oke? Gangguan depresif dan kita mengarah ke suicidal behavior juga. Nah, sampai ketemu minggu depan, ingat untuk melakukan tugasnya, ada 1 minute speak up online. Terus habis itu rincian tugasnya nanti ada di bawah. Sampai ketemu minggu depan, semoga nggak stres dengan tugasnya. Dadah!